Selamat pagi, siang, ataupun sore bagi teman-teman yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan bab 2 mengenai padanan dan gaya. Adapun subpembahasan kali ini adalah pengantar, pengertian padanan, problematika padanan, dan pengertian gaya. Sebelum beralih pada presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok 2. Pertama ada Azka Darin Pramadani dengan NPM 004, lalu Nadila Milica Fitria dengan NPM 005, lalu Abdul Azim Tamir dengan NPM 006, dan terakhir Putri Zikra Amalia dengan NPM 008. Kita beralih pada presentasi, saya persilakan kepada presenter pertama. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar padanan dan gaya dalam. Terdapat 3 kelompok tentang teori kesepadanan terjemahan. Yang pertama yaitu berorientasi kepada pendekatan linguistik terhadap terjemah. Yang kedua mempertimbangkan unsur budaya dalam terjemah. Yang ketiga menyatakan penerjemah terbiasa dengan istilah bukan karena konsep memiliki status teoretis. Kemudian, menurut Eugene Anida dan Charles Taber mempopulerkan istilah padanan dengan dua, yaitu ada padanan formal dan padanan dinamis. Padanan formal ini menghasilkan terjemahan harfiah, sedangkan padanan dinamis ini mengarahkan penerjemah untuk mereproduksi makna dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran sebaik mungkin, sehingga teks sasaran akan menghasilkan efek atau dampak yang sama terhadap pembaca. Kemudian ada Peter Newmark yang mengatakan bahwa semantic translation and communicative translation. Kemudian ada Julian House dan dalam Shuttleworth dan Cowie mempopulerkan istilah padanan dengan overt translation yang diartikan pembaca teks sasaran tidak disapa secara langsung dan oleh karena itu penerjemah tidak perlu berusaha untuk mereproduksi teks asli yang kedua. Kemudian ada cover translation yang dimana ini menghasilkan terjemahan yang diusahakan bersifat secara sepadan, functionally equivalent dengan teks bahasa sumber. Kemudian menurut Kohler dalam Monday membagi kesepadanan suatu teks menjadi 5 kategori. Yang pertama ada kesepadanan denotatif, yaitu yang berhubungan dengan adanya muatan ekstra linguistik suatu teks yang mengarah pada faktor-faktor tekstualnya leksis. Yang kedua ada kesepadanan konotatif, yaitu berhubungan dengan pilihan kata secara leksikal. Yang ketiga ada kesepadanan normatif teks yang berkaitan dengan jenis-jenis teks yang akan diterjemahkan dengan cara mendeskripsikan dan menghubungkan pola pengguna antara dua bahasa dengan menggunakan analisis fungsi teks. Yang keempat ada kesepadanan pragmatik, yaitu kesepadanan yang berorientasi pada penerima pesan atau teks dengan menganalisis kondisi yang ada. Yang terakhir ada kesepadanan formal, yaitu yang dikaitkan dengan bentuk dan keindahan bahasa pada suatu teks. Kemudian menurut Mona Becker dalam Leonardi, kesepadanan dapat dicapai pada beberapa tingkatan. Yang pertama kesepadanan pada tingkatan kata atau di atas tingkatan kata ketika menerjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Yang kedua ada kesepadanan gramatikal, yaitu mengacu pada perbedaan kategori secara gramatika antar bahasa. Yang ketiga ada kesepadanan tekstual, yaitu mengacu pada kesepadanan antara teks bahasa sumber dan teks bahasa sasaran yang dihubungkan dengan kesepadanan informasi dan kohesi. Yang terakhir ada kesepadanan pragmatik, yaitu mengacu pada implikatur dan strategi penghindaran, strategi of avoidance selama proses penerjemahan. Lalu di sini ada pengertian padanan, yaitu kata atau frasa yang sama atau bersamaan dengan kata atau frasa dalam bahasa lain. Nah, contoh di sini ada kereta kuda. Secara bahasa Indonesia itu kereta kuda itu udah jelas kereta kuda ya, tapi dalam bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Bali, dan bahasa Sasak Mataram di sini itu berbeda. Nah, dalam bahasa Betawi itu disebutnya sado, Jawa itu andong, Bali dokar, dan Sasak di Mataram itu cidomo, yang artinya sama yaitu kereta kuda. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilakan kepada presenter selanjutnya, yaitu Azka Darin Pramadani. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu adalah problematika padanan kata. Menurut Wiramaja, melihat dari problematika padanan dilihat dari 3 segi. Yang pertama yaitu adalah isi. Isi erat kaitannya dengan konsep makna yang memiliki aspek semantik, pragmatik, dan tekstual. Kemudian segi yang kedua adalah tujuan, yang mana apa yang disampaikan sepatutnya berupa informasi berdasarkan fakta atau bukti dengan penyajian yang jelas, efektif, mudah dimengerti, dan diterima oleh pembacanya. Kemudian dari segi terakhir yaitu ada bahasa, yaitu erat kaitannya dengan masalah gaya atau style. Nah,
Tadi menurut Wiramaja, sekarang menurut Barclay M. Newman. Menurut beliau, memperinci problematika padanan dibagi menjadi 5 masalah. Salah satunya yaitu adalah problematika padanan kosakata. Nah, dalam problematika padanan kosakata terbagi menjadi 3, yaitu ada kata verba, nomina, dan kata penghubung. Nah, yang pertama yaitu adalah permasalahan pada padanan kosakata kelas kata verba, yang mana problematika di sini adalah mempunyai mempunyai satu kata tapi maknanya banyak. Seperti contoh di bawah ini, yaitu ada kata doroba. Nah, kata doroba secara leksikal mempunyai arti memukul. Nah, seperti yang di bawah ini ada doroba Tyson Holyfield, yang mana Tyson memukul Holyfield. Nah, tetapi untuk makna yang lain, doroba bisa diartikan dengan membuat, ditimpa, atau bisa juga diartikan dengan melakukan usaha, tergantung konteks pendamping kanan dan pendamping kirinya. Tetapi arti secara leksikalnya tetap yaitu adalah memukul. Lalu yang selanjutnya ada pada kelas kata nomina. Nah, pada kelas kata nomina ini ada kata babun, yang mana secara leksikal mempunyai arti adalah pintu. Nah, tetapi kita lihat lagi pendamping kanan dan pendamping kirinya, yang mana kata babun ini menjadi makna yang berbeda tergantung pendamping kanan dan pendamping kirinya. Seperti yang pertama ada bisa diartikan dengan kata satu topik, yang kedua ada bisa diartikan dengan kata kesempatan, yang ketiga bisa diartikan babun ini sebagai kata peluang, lalu yang terakhir babun ini bisa diartikan dengan kata dekat. Selanjutnya. Yang terakhir ada problematika pada kata penghubung atau harf jar. Nah, kata penghubung secara leksikal ini mempunyai arti dengan, yang mana yang saya sebutkan tadi bahwa kata ini bisa berubah tergantung pendamping kanan dan pendamping kirinya. Nah, bisa diartikan selain kata dengan, itu adalah kata bersama, kepada, dan demi. Selanjutnya. Nah, kemudian ada problematika pada struktur kalimat. Nah, pada permasalahan ini kita perhatikan contoh struktur kalimat dari bahasa sasaran, yang mana ketika kita menerjemahkan untuk ke bahasa sasaran, kalau kita sesuai dengan bahasa sumber, yaitu bahasa Indonesia, misalkan bahasa sasaran itu adalah bahasa Arab, itu akan menjadi rancu atau aneh. Contohnya yang pertama yaitu ada kata dia kemarin pergi ke supermarket. Kalau misalkan mengikuti struktur bahasa Indonesianya dan kita terapkan ke bahasa Arab, maka menjadi huwa amsi zaba ila suki markaziyun. Dan ini salah besar konteks strukturnya. Yang benar di dalam bahasa Arabnya itu adalah zaba ila suki markazi amsi. Lalu yang kedua juga sama, mohon maaf ini terbalik, harusnya di bahasa Arabnya yang benar itu adalah ahadun tabhatsu anka. Tetapi kalau misalkan kita mengikuti struktur bahasa Indonesianya, jadi anta tabhatsu an ahadin, dan itu salah. Nah, untuk memperoleh terjemahan yang benar, maka kita harus mengikuti struktur bahasa Arabnya, walaupun kita bahasa sumbernya adalah bahasa Indonesia. Gitu. Nah, cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah pembahasan tentang problematika padanan istilah yang akan saya bahas. Oke, tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia masih sukar untuk mengalihbahasakan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia sendiri, sehingga kita dapat melakukan alih bahasa tersebut dengan beberapa upaya. Pertama, menggarisbawahi istilah. Seperti kepada contoh at-tahanuk dan at-tahanus digarisbawahi karena tidak terdapat istilah bahasa Indonesia yang berarti at-tahanuk atau at-tahanus dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita dapat menyerap istilah sebagai loan translation. Oke, seperti kata khatulistiwa yang merupakan loan translation dari bahasa Arab khatulistiwa. Lalu langkah ketiga, kita dapat menentukan benda dalam batu yang hampir sama dengan bahasa sasaran apabila kata tersebut memang kata benda, seperti kata asalatoh yang berarti makanan yang terbuat dari sayuran dalam bahasa Arab, yang mana dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai sambal. Lalu langkah keempat yang dapat dilakukan yaitu dengan mendefinisikan kata sebagaimana bahasa sumber, seperti kata adiwan yang memiliki definisi kita buntu jma'u fihi qasaidus syi'r, yaitu kumpulan syair-syair yang dibukukan.
Terakhir, kita dapat menggambarkan benda atau sketsanya bila diperlukan. Ini dilakukan jika istilah atau kata tersebut tidak terdapat dalam bahasa Indonesia sehingga perlu adanya penggambaran. Oke, next slide. Untuk problematika selanjutnya yaitu padanan tata bahasa. Problematika padanan tata bahasa ini yaitu dengan tidak berpaku pada penggolongan tata bahasa, karena ketika penerjemahan berpaku pada penggolongan tata bahasa akan terjadi penerjemahan yang kaku atau sulit dibaca. Oke, di sini saya mengambil contoh an-nazahibun ilal fasli. Di sini terdapat peralihan fungsi nomina agentif kepada kata kerja, yaitu kata zahibun merupakan nomina agentif yang dialihfungsikan menjadi kata kerja aktif. Oke, dari terjemahnya dapat kita lihat yang awalnya saya seseorang yang pergi ke kelas menjadi saya pergi ke kelas. Oke, next slide. Nah, untuk problematika terakhir yaitu problematika padanan kiasan atau alusian. Terdapat 3 kiat yang dapat kita lakukan untuk menerjemahkan kiasan dari bahasa sumber kepada bahasa sasaran. Pertama, dengan menetapkan kiasan asal dengan cara menambah penjelasan. Juga dapat dengan tanpa menambah penjelasan. Lalu kedua, kita dapat menerjemahkan kiasan asal dengan suatu kiasan yang lain dalam bahasa sasaran. Dan ketiga, kita dapat menjelaskan arti kiasan tersebut sesuai dengan kebudayaan asli. Oke, untuk contoh yang akan saya berikan yaitu bagaimana cara menetapkan kiasan asal dengan menambah penjelasan. Oke, pada Al-Baqarah ayat 16 yang berbunyi ulaikal ladzina ishtaru dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Kata ishtaru berarti secara leksikal berarti membeli, namun di sini dialih bahasakan menjadi menggantikan. Oke. Dan di sana dan terdapat penjelasan kenapa kata ishtaru tersebut menjadi mengganti, yaitu karena terdapat kata al-huda yang berarti petunjuk dan juga ad-dalalah yang berarti kesesatan, sehingga dipadankanlah kata membeli tersebut menjadi mengganti. Oke, mungkin untuk penjelasan problematika padanan kiasan dicukupkan, dan selanjutnya adalah penjelasan tentang pengertian gaya yang akan dijelaskan oleh saudara Ajim. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengertian gaya. Gaya bahasa adalah pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis. Next. Gaya bahasa dilihat dari dimensi sikap sosial oleh M. Joss, yaitu 1, gaya bahasa beku, yang kedua ada gaya bahasa resmi, yang ketiga gaya bahasa usaha, dan yang keempat gaya bahasa santai, dan yang kelima adalah gaya bahasa akrab. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk presentasi kelompok kami hari ini dicukupkan, dan terdapat kesimpulan yang dapat diambil yaitu pertama, terkait padanan. Padanan adalah kata atau frasa yang sama atau bersamaan dengan kata atau frasa dalam bahasa lain. Lalu dalam padanan tersendiri terdapat beberapa problematik, yaitu pertama padanan problematik kosakata, problematik struktur kalimat, problematik padanan istilah, problematik tata bahasa, dan problematik kiasan. Lalu selanjutnya selain padanan, kita harus mengenal apa yang disebut dengan gaya. Gaya bahasa adalah pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis. Seorang penerjemah di samping mengkomunikasikan ketepatan makna, pastinya harus memiliki gaya sebagai keunikan bentuk naskah yang diterjemahkannya. Oke, mungkin presentasi kali ini dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.